Child's growth and development. For a Muslim mother, nurturing a child's growth and development is not just about physical and mental progress, but about instilling faith, character, and the values that will guide them both in this world and the hereafter. Insya Allah untuk hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan anak, tapi kita sebagai seorang ibu muslimah gitu. Mungkin di sini ada yang belum punya anak atau ada yang belum nikah mungkin ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Jadi memang saya akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan, tapi memang tidak sedetail itu gitu. Karena memang kalau pertumbuhan dan perkembangan mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail sama atau kesehatan gitu ya sama dokter Nestri gitu ya. Maksudnya dari perspektif praktisi kedokteran tuh seperti apa gitu. Kalau saya insya Allah lebih ke gimana sih gitu ya kita POV-nya ibu muslimah gitu ya dalam menyikapi pertumbuhan, perkembangan, terus termasuk kesehatan dan pengasuhan anak usia dini kayak gitu insya Allah. Next Bu Ervin, next Teh Ervin. Oke, stop. Nah, sebelumnya di sini sebelum kita mulai, aku mau tanya deh. Mungkin ada nggak sih yang pernah gitu ya terbersit gitu ya dalam hatinya gitu. Kok anakku belum bisa ini ya, misalkan anak usia 5 tahun belum bisa baca misalkan. Atau anak usia 8 bulan belum bisa atau 10 bulan belum bisa jalan misalkan. Atau misalkan masalah GTM ya misalkan. Kok anakku nggak mau makan nasi ya, tapi anak tetangga mau gitu. Kok anakku nggak suka sayur ya, tapi anak saudaraku apa aja mau kayak gitu. Ada nggak sih yang pernah merasakan dilemanya gitu? Nggak mau, entah itu anaknya nggak mau, entah itu anaknya nggak bisa gitu dan lain sebagainya. Kalau ada, ya alhamdulillah ya, maksudnya berarti ada ada kepekaan nih gitu maksudnya. Kepekaan gitu, oh kok anakku berbeda ya gitu, kok anakku nggak sama kayak orang lain, apakah perbedaan ini wajar atau enggak, kan itu kan yang jadi isu selanjutnya gitu. Nah, next Bu Ervin. Bu Ervin, Teh Ervin. Nah, jadi gini, biasanya memang hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sebenarnya kan hal-hal yang sensitif ya bagi kita sebagai ibu gitu. Apalagi mungkin yang memperparah gitu atau yang memperkeruh itu sebenarnya ya media sosial gitu kan, media sosial yang kita lihat gitu, entah itu parenting influencer atau mungkin edukasi-edukasi dari para praktisi dan lainnya itu tuh kita tuh bisa jadi ada yang namanya muncul perbandingan gitu. Tapi kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak, sebenarnya melihat konten-konten seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi mungkin ada sebagian dari kita semakin kita lihat konten-konten pertumbuhan atau perkembangan anak orang lain itu tuh bikin jadi jatuhnya apa ya? Jadi jatuhnya tuh kayak nggak bersyukur sama anak kita sendiri gitu. Nah, karena kan jadi itu nggak bersyukur terus kadang membuat diri ini tuh kalau nggak ya rendah diri gitu. Misalkan rendah diri tuh maksudnya, ih anak aku ini usia segitu belum belum bisa nulis gitu kan. Tapi anak yang di sosmed ini udah bisa nulis, tulisannya rapi gitu. Atau kebalikannya gitu, ngerasa tinggi hati gitu ya. Ngeliat di sosmed gitu ya ada ibu-ibu ngeliat di sosmed ada ibu-ibu yang curhat gitu kan, anak aku GTM parah gitu. Terus habis itu tuh eh, kita lihat anak kita nggak GTM gitu kan, jadi merasa, oh ya anakku ternyata lebih baik nih dan seterusnya. Atau misalkan
Ada banyak misalkan ibu-ibu yang sharing tentang, mmm, kan ada sakit atau misalkan ada anak-anak spesial, terus juga, mmm, pas lihat gitu kan, pas lihat konten anak-anak yang spesial ini kita ngerasa, "Wah, anak kita normal nih," gitu kan, merasa lebih baik lah, intinya seperti itu. Nah, terus gimana sih sikapnya gitu kan? Next, Bu Ervin, bentar ya. Oke, sekarang bahas tentang pertumbuhan anak. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta ini kalau dari definisi ya gitu ya, definisi bakunya gitu kan. Pertumbuhan itu singkatnya kan bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Nah, ini insya Allah nanti mungkin dijelaskan lebih detail sama dokter Nestri besok gitu ya. Cuman saya kasih definisinya aja gitu. Lanjut Bu Ervin. Bu Ervin lagi, aduh maaf ya. Ervin, maaf. Nah, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, lanjut. Nah, jadi memang untuk kita lihat, tadi kan saya sempat singgung gitu ya, saat kita melihat apakah anak saya itu baik-baik saja atau enggak, instead of ketimbang kita lihat sosmed gitu, ketimbang kita lihat kacamata atau parameternya anak orang lain, anak tetangga, anak saudara, anak adik ipar, anak kakak ipar, dan anak-anak lainnya, kita bisa lihat apakah anak kita baik-baik saja atau tidak, yaitu dari indikator atau dari standar pertumbuhan, standar perkembangan yang memang sudah disusun oleh yang ahlinya gitu. Kalau pertumbuhan mungkin kita bisa lihat di buku Pink ya, yang buku Pink yang dari pemerintah itu yang sederhana atau yang mudah gitu, karena kan setiap bulan itu dari pemerintah itu suka ada posyandu gitu kan. Terus kalau misalkan mau yang lebih apa ya, lebih ya mudah gitu ya, lebih mudah gitu, terus bisa disimpan terus-menerus, nggak takut hilang gitu kan. Sebenarnya kan kalau buku Pink itu bagus ya untuk kita pegang secara fisik gitu, tapi mungkin kita khawatir nih, si bukunya hilang lah, kebanjiran lah, kebasahan dan lain-lain. Kita nggak punya backup. Nah, kita bisa backup itu di aplikasi gitu kan. Aplikasi, kalau saya sih pakai aplikasinya sebentar, aplikasi apa ya? Lupa, aku jadi lupa ya. Aplikasi lupa ya, sebentar ya. Bukan aplikasi nih. Kita lihat aplikasi apakah ini? Primaku ya. Aplikasi Primaku mungkin di sini udah ada banyak yang tahu. Nah, itu tuh bermanfaat sih sebenarnya untuk saya gitu ya, apalagi yang kadang buku pinknya tuh udah ya gitulah maksudnya. Udah entah itu robek gitu kan di mainan anak gitu kayak gitu-gitu. Udah keriting gitu karena itu backupnya di aplikasi Primaku gitu. Nah, jadi menurut Kinan dari Kemenkes nih ya, tumbuh kembang itu jadi kan tadi pertumbuhan itu definisinya apa, perkembangan definisinya apa. Nah, kalau tumbuh kembang, kalau dicampur, tumbuh kembang itu berarti kan pola perubahan dari waktu ke waktu yang dimulai dari pembuahan dan berlanjut sepanjang hidup kita. Jadi sebenarnya sampai kita sekarang kan kita juga sebenarnya masih berkembang gitu ya.
Tumbuh kembang terjadi di setiap region, setiap daerah yang berbeda, seperti biologi, sosial, emosi, dan kognitifnya gitu. Singkatnya kayak gitu. Jadi memang pertumbuhan dan perkembangan itu kan memang tidak sesempit sebenarnya ya gitu ya, tidak sesempit berat badan, tinggi badan, tapi ada aspek-aspek lain. Nah, insya Allah nanti dijelaskan di sesi ini kayak gitu. Next, Teh Ervin. Nah, ini kita sebagai ibu muslimah gitu ya. Ini sebagai pakem dulu gitu sebelum kita lanjut. Sebenarnya kan perjalanan mendidik, bukan mendidik saja ya, mendidik, merawat gitu, menjaga anak gitu kan. Nggak mudah ya gitu. Ibaratnya tuh kita tuh kayak lagi berlayar di tengah lautan yang penuh ombak. Ada kalanya ombak itu pasang gitu kan. Saat kita punya perahu di tengah lautan, ombak pasang kan berarti perahunya terombang-ambing gitu ya. Tapi memang ada kalanya ombak itu surut dan kita bisa stable mengarungi lautan itu. Maksudnya bisa ya udah santai gitu. Tapi ya gitulah maksudnya dalam mendidik, menjaga, memelihara, merawat anak itu kadang memang ada ujian yang luar biasa gitu kan pada satu periode tertentu. Ada kadang momen yang ya alhamdulillah gitu, semuanya baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang bagaimana gitu. Nah, makanya yang perlu jadi pakem itu adalah kita tuh perlu yang namanya mengatur ekspektasi gitu. Kita nggak disarankan membuat ekspektasi yang berlebihan kepada anak gitu kan. Ya sebenarnya buat ekspektasi boleh, tapi kayak jangan dibebankan ke anak gitu. Tapi memang kalau segala ekspektasi, segala keinginan, segala harapan yang sifatnya subjektif dari diri kita sebagai ibu, hendaknya memang kita serahkan sepenuhnya kepada Allah gitu. Maksudnya gini, misal gitu ya, contoh ya, contoh realitas sebenarnya bukan pengalaman saya. Misalkan ayahnya polisi lah, taruhlah ayahnya polisi gitu kan. Ayah ibunya kan berarti ibu apa ya, Bayangkari ya gitu. Terus punya anak, nah anaknya ini dididik, di apa, dijaga, dirawat gitu dari kecil harus jadi polisi juga. Atau misalkan ibu ayah dokter. Terus anak ini dari kecil dirawat, dijaga, dididik supaya jadi dokter dan seterusnya. Itu nggak apa-apa kalau memang anaknya bakatnya seperti itu. Maksudnya sama seperti orang tuanya, tapi saat realitanya ternyata sudah besar, anaknya ini tidak mau menjadi dokter gitu, tidak mau menjadi polisi, punya punya jalur lain gitu. Nah, kan itu beda cerita gitu ya. Makanya tadi gitu. Segala ekspektasi gitu kan, segala keinginan, segala harapan kita itu jangan dibebankan kepada anak, tapi memang hanya pada Allah Ta'ala saja. Makanya penting ya, alhamdulillah kita tuh sebagai ibu muslimah gitu kan, kita tuh punya pakem, kita tuh punya sandaran ya, punya sandaran untuk berharap itu kepada Allah gitu. Ini yang perlu kita sadari dulu ya, kita tuh ibu muslimah, saat kita melenceng, saat kita hilang arah, kita tuh masih punya pegangan, kita tuh masih punya sandaran dan itu tuh bersandar kepada Allah gitu. Jadi nikmati proses ini gitu. Perjalanan ini, perjuangan ini memang enggak mudah, tapi insya Allah Allah mudahkan ya gitu. Kalau kita tetap bersandar, berpegang kepada Allah dan aturannya. Next, Teh Ervin. Nah, sebelum lanjut, nah jadi tadi flashback lagi. Jadi intinya pertumbuhan dan perkembangan anak bagi seorang ibu muslimah itu tidak hanya berkisaran dengan berat badan, tinggi badan, terus lingkar kepala, tidak hanya memenuhi milestone milestone tertentu, misalkan 6 bulan sudah bisa tengkurap sendiri, 11 bulan sudah bisa berdiri, sebelum 18 bulan sudah bisa berjalan gitu. Sebelum 2 tahun sudah selesai masa penyapihan gitu, atau sebelum usia 6 tahun sudah bisa naik sepeda gitu dan lainnya gitu.
Tidak hanya itu gitu, tapi ada banyak aspek lainnya gitu. Sebelum saya lanjut, mari kita bertanya pada diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kita ini tuh maksudnya pendidikan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan anak ini sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu. Tujuan kita berlelah-lelah ini apa gitu, maksudnya berlelah-lelah misalkan kebangun malam waktu anak nangis, berlelah-lelah saat nemanin anak sakit gitu, nemenin anak misalkan bolak-balik ke rumah sakit atau misalkan nemenin tantrumnya anak gitu. Itu kan lelah ya lumayan ya, maksudnya lelah energi gitu kan. Lelah fisik, mental dan lain-lain. Kelelahan fisik kita, kelelahan mental kita ini tuh tujuannya apa gitu. Tujuannya apa gitu. Apakah hanya sebatas oh ya udah gitu. Misalkan gitu ya saat anak tantrum kita temani, kita validasi, kita temani dan validasi udah gitu. Sampai tujuannya tuh ya supaya anak kita enggak trauma misalkan. Enggak trauma gitu kan karena kita dulu misalkan dididik VOC parenting gitu dan enggak mau makanya sekarang segentle parenting itu gitu. Ya udah gitu. Apakah biar 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 jadi parents atau jadi orang tua yang gentle gitu kan, menerapkan parenting yang gentle, apakah hanya itu? Atau misalkan, oh kita kasih stimulasi ini itu gitu kan, beli di Shopee misalkan di toko oren, pakai paketan gitu, paketan mendidik anak gitu kan, misalkan kan ada tuh ya, banyak tuh misalkan, worksheet misalkan setumpuk gitu dikerjain anak, apakah sesempit biar anak tuh kognitifnya aja deh, maksudnya semuanya indikator perkembangannya terpenuhi, apakah hanya itu? Atau misalkan, oke, makan makan malam, makan pagi, makan siang, cemilan, itu tuh udah padat nutrisi banget gitu kan, udah pakai pakai butter gitu kan, pakai, VCO, pakai misalkan prohe-nya setiap makan makan itu ada gitu kan. Apakah hanya agar anak ini bagus nutrisinya saja? Tujuannya itu apa gitu? Apakah hanya sebatas itu gitu? Oke, kalau misalkan ya maksudnya kita sebagai orang yang sering gitu ya, sering melihat gitu kan di sosial media, entah itu di status WhatsApp gitu kan. Kan lihat yang kayak gitu ya, maksudnya kayak, oh, ibu ini bagus nih, maksudnya kayak ngasih makanan anaknya gitu. Ibu ini bagus nih ngasih stimulasi anaknya gitu, ibu ini bagus nih, cara parenting-nya gitu. Nah, apakah memang sesempit itu gitu, kita sebagai muslim ya, ibu muslim gitu. Apakah hanya sesempit biar anak nutrisinya bagus, biar anak stimulasinya bagus, biar anak, sisi emosinya berkembang dengan bagus, apakah hanya itu? Ya itu juga bagus dipenuhi, tapi kita sebagai muslim itu kan ada tujuan yang lebih besar gitu ya, lebih lebih beyond gitu ya, beyond dari yang tadi gitu. Walaupun yang tadi tuh memang, perlu kita lakukan gitu, tapi jangan sampai kita tuh hanya fokus ke yang tadi gitu, sampai melupakan tujuan yang lebih besarnya gitu. Next Teh Ervin. Nah, jadi tujuan kita mendidik, tujuan kita memelihara, tujuan kita menjaga, tujuan kita, apa ya, merawat, mengasihi gitu. Itu tuh nggak sesempit yang tadi ya gitu. Misalkan kita mendidik anak, ala Montessori gitu kan ya, saya sih background-nya, ya supaya anak nih, mandiri gitu kan, kan memang Montessori tuh biar mandiri, biar anak tuh cakap gitu. Apakah sesempit itu? Air Academy. Don't forget to like and subscribe to this channel. Thanks for watching.